Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi grebek 2 pelaku penembakan seorang pemuda terkait utang piutang di kota Palembang. Penyelundupan puluhan ribu benih lobster ke Provinsi Sumatera Selatan digagalkan polisi. Kodam 2 Sriwijaya gelar program dapur masuk sekolah guna menekan angka stunting di kota Palembang. Polisi meringkus 2 pelaku penembakan yang menewaskan seorang pemuda di kota Palembang. Keduanya dibekuk saat berada di hotel di kawasan Lok Sumawe, Aceh. Motif dari 2 pelaku penembakan karena terkait masalah utang piutang. M. Aryansyah, pelaku penembakan seorang pemuda di kota Palembang, digerebek tim gabungan Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya di salah satu hotel kawasan Lok Sumawe, Aceh. Polisi juga meringkus rekannya bernama Ari Putra di tempat berbeda. Keduanya ditangkap polisi terkait kasus penembakan terhadap seorang pemuda berinisial R pada 27 Oktober lalu. Nyawa korban tak tertolong meski sudah mendapat perawatan medis. Kasus penembakan ini dipicu oleh masalah utang piutang antara korban dengan pelaku. Korban menyampaikan seolah-olah tidak peduli dengan mengatakan terserah saya dan motor akan saya kembalikan. Dengan kata-kata tersebut, tersangka naik pitam dan tidak suka sehingga salah satu tersangka berinisial TM itu memberikan kode kepada satu tersangka lainnya berinisial AR untuk menembak korban. Polisi menyita senjata api sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Polisi menggagalkan penyelundupan puluhan ribu benih lobster ke Provinsi Sumatera Selatan. Diduga pelaku sudah berulang kali menyelundupkan benih lobster. Kasus penyelundupan ini berpotensi merugikan negara sebesar 6 miliar rupiah. Lebih dari 50.000 lobster dilepaskan ke habitatnya di Pantai Duta Wisata Lampung. Benih lobster yang dilepas ini merupakan hasil kerja polisi yang menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster jenis mutiara dan pasir yang dibawa mobil minibus di Jalan Tol Kayu Agung, Palembang pada 28 November lalu. Polisi juga menangkap sang sopir berinisial SN. Polisi menyatakan pelaku sudah berulang kali mengantarkan benih lobster dengan upah 3 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Kegiatan penyelundupan seperti ini berpotensi merugikan negara sebesar 6 miliar rupiah. Dari ungkap kasus BBL ini kerugian negara kami perkirakan sekitar 6 miliar. Dari 12 box yang kita sita, di dalam 12 box itu terdapat 332 kantong. Nah, dari 332 kantong ini terdapat 50 ribuan benih lobster yang akan dibawa ke daerah Lampung. Nah, ini masih banyak yang perlu kami kembangkan, ya, dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Kasus penyelundupan ini masih terus dikembangkan polisi. Petugas juga masih memburu pihak lain yang terlibat dalam bisnis ilegal tersebut. Akibat perbuatan ini, pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang sopir truk asal Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban perampasan oleh seorang remaja di kawasan Simpang Bypass Alang-Alang Lebar, kota Palembang. Akibatnya korban kehilangan tas berisi dokumen kendaraan serta ponsel. Sopir truk bernama Effendi ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Warga Bekasi, Jawa Barat ini mengaku telah menjadi korban perampasan oleh sekelompok remaja di kawasan Lampu Merah Bypass, Alang-Alang Lebar, kota Palembang.
Akibatnya korban kehilangan dokumen kendaraan serta telepon genggam miliknya. Saat kejadian, korban yang sedang berhenti di lampu merah didatangi seorang remaja yang bermaksud membersihkan kaca truknya. Setelah korban memberi uang, remaja lainnya naik ke atas truk dan merampas tas dan ponsel milik korban. Menuju lampu merah, jadi pas kita berhenti, rupanya ada anak-anak nyamperin, alasannya ngelap kaca mobil. Nah, kita kasih 2.000. Nggak lama, datang lagi kawan dia rame-rame. Nah, naik ke atas ban, terus dia tangannya masuk lewat kaca, ditengok ada HP di dalam, dia dirampas. Saya tarik lagi, terus diambil lagi tas, saya tarik lagi. Kasus perampasan seperti ini semakin meresahkan sopir truk yang melintas di kota Palembang. Para pelaku tidak hanya merampas namun tidak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam dan batu. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan melayangkan surat panggilan kedua kepada terdakwa kasus korupsi pengadaan alat pencegahan COVID-19 tahun 2022 di Oku Selatan. Terdakwa mengabaikan surat panggilan pertama untuk hadir dalam sidang tipikor di Pengadilan Negeri Palembang. LY, terdakwa kasus korupsi pengadaan alat pencegahan COVID-19 tidak menghadiri persidangan tipikor di Pengadilan Negeri Palembang tanpa alasan yang jelas. Padahal 25 November lalu, Kejaksaan Negeri Oku Selatan telah melayangkan surat panggilan pertama kepada terdakwa. Ketidakhadiran terdakwa LY mendorong pihak Kejaksaan Negeri Oku Selatan kembali mengirimkan surat panggilan kedua. LY diketahui sudah masuk dalam daftar pencarian orang sejak bulan Agustus lalu. Negeri Oku Selatan akan menyampaikan tentang perkembangan perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat COVID di desa yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Untuk hadir di persidangan, untuk mengikuti persidangan, akan tetapi terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, kita melayangkan kembali surat panggilan yang kedua, yaitu untuk tanggal 4 Desember 2023 untuk mengikuti persidangan. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat pencegahan COVID-19 di sejumlah desa di Ogan Komering Ulu Selatan menyebabkan kerugian negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Terkait kasus ini, Kejaksaan Negeri Oku Selatan menyeret 2 orang terdakwa berinisial FK dan LY. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan.